Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog langsung disiarkan dari Mall Nagoya Hill, Batam. Baik pemirsa, saya masih bersama para narasumber kita yaitu Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad, kemudian juga Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Kamaludin. Nah pemirsa, di segmen pertama tadi kita telah berbincang bagaimana keadaan atau kondisi Kota Batam di saat pandemi yang sedang berlangsung pada hari ini. Nah pemirsa, di segmen kedua ini kita ingin mengetahui juga seperti apa perhatian pemerintah Kota Batam dan juga legislatifnya terhadap lingkungan dan tata ruang Kota Batam, karena Batam sendiri diketahui memiliki luas lebih kurang dari 1.000 hektar. Nah mungkin Pak Amsakar bisa langsung dijawab Pak barangkali terkait pertanyaan ini Pak, silakan Pak. Ya, kebijakan untuk membangun satu daerah itu pada prinsipnya harus menyesuaikan atau melakukan sesuai padan dengan rencana tata ruang baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Kalau kami ini kota ya. Di Batam sebelum lahir Perda tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam itu ada Perpres nomor 87 tahun 2011. Perpres inilah yang jadi rujukan oleh terutama BP Batam. Karena soal lahan itu ada tugas pokok dan fungsi terutamanya ada di BP Batam. Tapi sesuai dengan amanah dari regulasi yang ada bahwa daerah juga mesti menetapkan perda tata ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah provinsi atau tata ruang nasional. Karena itu kami bersama-sama dengan rekan-rekan DPRD kemudian membahas secara intens, maka lahirlah disepakati Perda nomor 3 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam. Perda nomor 3 tahun 2011 pula. Ya, perda ini sebenarnya sudah mengakomodir pertama tata ruang nasional, tapi dia sifatnya lebih detail. Yang kedua tata ruang provinsi, tapi sifatnya lebih detail. Kemudian yang ketiga penyesuaian atas master plan BP Batam, tapi sifatnya lebih detail dan terintegrasi. Terus yang keempat, perda ini juga menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada di daerah. Ya, misalnya belum termasuk di Perpres pengalokasian lahan untuk tujuan tertentu, maka dalam perda tata ruang itu kita sudah melakukan penyesuaian. Nah inilah dibahas intens oleh DPRD sehingga lahirlah Perda nomor 3 tahun 2021 itu. Saya juga ingin sampaikan bahwa amanah dari regulasi yang ada, ketentuan perundang-undangan, bahwa untuk satu daerah sekurang-kurangnya harus mempertahankan lebih dari 30%, minimal 30% kawasan hutannya. Alhamdulillah di rencana tata ruang wilayah Kota Batam itu sudah diakomodir sedemikian rupa. Jadi kalau bicara bagaimana kaitan antara tata ruang dengan persoalan lingkungan, alhamdulillah itu menjadi concern kita, menjadi perhatian kami. Dan dalam pengalokasian lahan di BP Batam itu sudah sekarang menyesuaikan dengan tata ruang tersebut. Bahkan turunan dari tata ruang Perda nomor 3 2011 itu, turunannya kita sudah menyiapkan 7 WP namanya, wilayah pengembangan, wilayah pembangunan. Ya, 7 wilayah pengembangan yang kita ambil dari masing-masing kecamatan dan sekarang sudah lahir itu Perwako nomor 60 tahun 2021. Saat ini itu sedang dibahas 3 WP lagi, 3 wilayah pengembangan lagi. Kan kecamatan kita ini ada 12, 9 di wilayah mainland. Tahun ini jika selesai berarti kita sudah memiliki 9 wilayah pengembangan yang mempertimbangkan dari semua aspek, dari semua sisi, termasuk di dalamnya persoalan lingkungan hidup ini. Jadi tidak ada persoalan karena sekali lagi rujukan dalam melahirkan perda tata ruang di kabupaten kota itu adalah perda tata ruang tingkat provinsi dan tata ruang tingkat nasional. Ini sudah dikaji betul secara detail oleh rekan-rekan di DPRD, dilakukan penyesuaian atas berbagai regulasi yang ada dan alhamdulillah
sekarang kita sudah memiliki referensi. RDTR kami, rencana detail tata ruang yang kami buat itu justru sekarang menjadi dasar bagi pelayanan perizinan kami. Online single submission itu baru bisa mengeluarkan izin lingkungan, baru bisa mengeluarkan, bukan izin, sekarang namanya persetujuan bangunan, persetujuan lingkungan, baru bisa mengeluarkan kalau permohonan yang disampaikan oleh masyarakat itu sejalan atau sinkron dengan tata ruang dan rencana detail tata ruangnya. Gitu Dewi. Iya. Ya, terkait dengan lahan di Kota Batam, karena memang jumlah luasan berapa tadi, 10.000 hektar ya. 100 Luas kita kurang lebih 150.000 hektar, 100 hektar lebihnya itu wilayah darat, 450-an hektarnya itu wilayah laut. Terbalik ya, 33% dari 1.500 plus minus itu 33%-nya adalah wilayah darat Pak Kamal, dan 66%-nya wilayah laut itu. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah betapa pentingnya lahan sebagai lokusnya investasi. Karena Batam ini adalah kota investasi yang katanya hari ini menjadi primadonanya investasi di Indonesia. Tentu lahan menjadi hal yang terpenting di lokusnya investasi tersebut. Terkait dengan lahan, kita di pemerintah Kota Batam kemarin sudah menyelesaikan pembahasan Ranperda RT/RW tata ruang, sudah kami sahkan menjadi perda. Dan juga pemerintah Kota Batam oleh Menteri ATR sudah diminta untuk mengajukan RDTR-nya, rencana detail tata ruangnya. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan masyarakat? Kita kemarin menyelenggarakan beberapa forum diskusi terkait dengan menerima masukan, pandangan, dan kritikan dari masyarakat terkait dengan rencana detail tata ruang. Kenapa? Karena hal ini tidak hanya kita saja, pemerintah Kota Batam, tetapi seluruh masyarakat Kota Batam, saya pikir perlu mengetahuinya dan memahaminya secara bersama, agar di kemudian hari tidak terjadi kendala-kendala terkait dengan lahan tersebut. Itu. Terus kami juga ketika membahas Perda RT/RW, di sana juga ada Perda Kampung Tua di Kota Batam ini. Kami selalu memusatkan atau menitik beratkan kepada satu kaidah usul fikih, tasarruful imam ala riayah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin kepada rakyat atau kepada masyarakat itu harus dititik beratkan pada kemanfaatannya. Artinya dengan kita membahas mengarahkan rencana detail tata ruang, kita harus menitik beratkan pada kemanfaatan. Jangan sampai kita salah membuat kebijakan terkait dengan rencana detail tata ruang itu. Kenapa? Karena banyak faktor yang melingkupi hal tersebut. Kita harus melihat daya tampung, kita harus melihat daya dukung, dan lain sebagainya. Maka di dalam forum-forum diskusi kita selalu menerima masukan, kita selalu menerima kritikan, saran pendapat, utamanya dari komponen-komponen masyarakat yang ada di Kota Batam. Saya rasa demikian. Ya. Ya, bersama dengan Pemko Batam kita ada tim perumusan rencana detail tata ruang. Demikian.
Ya. Kota Batam juga ada PDAM-nya di sini, begitu Pak. Nah, saya ingin tahu Pak, bagaimana ketersediaan air bagi masyarakat Batam ini dan karena alokasi dan kawasannya lebih banyak pada pulau-pulau seperti itu Pak. Ya. Kita memperkirakan bahwa di Batam ini persoalan masa depan yang dari awal harus diantisipasi itu antara lain adalah persoalan air bersih dan persoalan pasokan atau ketersediaan listrik. Ya, dua hal inilah yang betul-betul harus dipikirkan dari awal. Oleh sebab itu, baik Pak ya, Amsakar. ya. Mungkin kita bisa lanjutkan setelah jeda pariwara ya Pak ya, terkait dengan pembahasan ya. bagaimana ketersediaan air dan listrik untuk masyarakat Batam, karena ini masalah yang akan terjadi sampai saya berharap tidak masalah ya Pak ya, tapi ini Ya. akan menjadi fokus juga bagi pemerintah Kota Batam untuk di masa depan, begitu Pak. Baik, ya. Ya baik pemirsa, setelah jeda pariwara Fokus Dialog akan kembali hadir untuk Anda, namun sebelum itu kita saksikan tayangan yang berikut ini.